Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Produk Keterlibatan Rendah dan Tinggi. Di sini saya sendiri Mekerinali Sembolon sebagai moderator dan anggota saya ada Ridwan Eristahin, Mulyawan Subarkah, dan Akbar Rizky. Di sini materi pertama akan dibacakan oleh Ridwan Eristahin. Materi pertama, produk keterlibatan rendah dan tinggi. Faktor pribadi, kebutuhan dan dorongan dari dalam diri merupakan faktor paling kuat mempengaruhi keterlibatan apabila produk dan jasa dipandang sebagai citra diri yang mempertinggi. Faktor ini bersifat langgeng. Lanjut. Faktor produk. Produk tidak menimbulkan keterlibatan dalam dan dari diri sendiri. Meskipun demikian, karakteristik produk dapat membentuk keterlibatan konsumen. Secara umum, keterlibatan karena produk dapat meningkat karena produk dapat memenuhi kebutuhan dan produk merupakan nilai yang penting. Produk atau merek juga menimbulkan keterlibatan apabila ada semacam risiko yang dirasakan dalam suatu pembelian dan pemakaian. Banyak risiko yang didasari telah diidentifikasi termasuk risiko fisik, risiko psikologis, unjuk kerja dan keuangan. Lanjut. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mulyawan Subarkah. Dipersilahkan. Terima kasih. Faktor situasi, meskipun keterlibatan yang langgeng dapat dipertimbangkan sebagai ciri yang stabil, keterlibatan situasi akan berubah sepanjang waktu. Keterlibatan situasi operasi atas dasar temporer dan akan memudar segera setelah hasil pembelian terpecahkan. Hal ini sering terjadi pada produk mode. Ada pula saat-saat ketika produk yang tidak menimbulkan keterlibatan mengambil tingkat referensi yang berbeda karena cara dan di mana produk tersebut akan digunakan. Mengukur keterlibatan. 1. Brand loyalty. Pada brand loyalty, tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli, selain merek produk yang sering dibelinya. Ketika merek produk itu tidak tersedia, maka konsumen akan berusaha mencari produk tersebut di tempat lain sampai mendapatkannya. Konsumen yang berperilaku seperti ini dapat dikatakan bahwa konsumen loyal terhadap merek pilihannya. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar Rizky. Dipersilahkan. Yang selanjutnya ada ekuitas merek. Sikap merek adalah aspek penting dari ekuitas merek. Ekuitas merek menyangkut nilai suatu merek bagi pemasar dan bagi konsumen. Dari sudut pandang pemasar, ekuitas merek menyiratkan keuntungan, arus kas, dan pangsa pasar yang lebih besar. Dari sudut pandang konsumen, ekuitas merek melibatkan suatu sikap merek positif yang kuat didasarkan pada kepercayaan dan arti baik yang dapat diakses dari dalam ingatan. Ketiga, faktor ini menciptakan hubungan konsumen merek yang menyenangkan dan kuat atas aset yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dan dasar bagi ekuitas merek. Next. Yang selanjutnya ada kepercayaan merek. Kepercayaan merek adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan. Dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji itu atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Ya, materi selanjutnya ada kepercayaan merek. Kepercayaan merek memiliki peran yang penting bagi produk. Apabila efek dari kepercayaan merek ini tidak dikendalikan dapat mengakibatkan pertimbangan akan tingkat kepentingan kepuasan pelanggan
yang berlebihan dalam mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk. Menurut teori kepercayaan komitmen, terus adalah variabel kunci dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan hubungan jangka panjang suatu merek tertentu. Dan yang selanjutnya ada kepercayaan pada perusahaan. Bagi individu, proses terciptanya trust terhadap perusahaan didasarkan pada pengalaman mereka dengan perusahaan tersebut. Pengalaman ini akan mempengaruhi evaluasi konsumen dalam konsumsi, penggunaan, atau kepuasan secara langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Materi terakhir ada evaluasi resiko. Kehadiran resiko tinggi menyebabkan keterlibatan tinggi seorang konsumen tertarik untuk mengevaluasi resiko untuk mengetahui bagaimana meminimalkannya dan jika mungkin menghindarinya. Misalnya pewarna rambut mengandung bahan kimia, seorang konsumen mengevaluasi apakah penggunaannya dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan jika demikian bagaimana menghindari risiko tersebut. Dan di sini ada 3 macam cara menghindarinya. Ada lompatan merek. Yang pertama, beberapa konsumen tidak menunjukkan loyalitas merek. Mereka beralih dari satu merek ke merek lain setiap kali produk konsumen baru muncul di pasar. Mereka membelinya atas dasar percobaan. Lompatan merek biasa terjadi di mana perbedaan antar merek minimal. Yang kedua, ada ketersediaan merek alternatif. Ketika konsumen menemukan alternatif serupa dalam kelas produk yang sama, mereka memilih satu merek. Dalam hal ini, proses pembelian tidak memakan waktu. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap citra diri konsumen. Situasi ini umumnya muncul ketika konsumen membeli barang-barang konsumsi sehari-hari. Misalnya, jika mereka ingin membeli biskuit Marie, mereka dapat mengambil Mary Bay Pearl atau Brittany. Hal ini karena tidak mencerminkan status atau merusak citra konsumen. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata di kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.